Shalom. Saya akan berbicara tentang takut akan Tuhan, fear of God. Mungkin saudara kita tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita seringkali sampai kita nggak punya lagi takut akan Tuhan karena udah terbiasa. Kita datang di ibadah, tetapi sebetulnya kita tidak merasakan apapun. Ya, kita tidak bisa melihat keberadaan Tuhan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ya, karena kita mungkin saudara sudah kehilangan, kita nggak punya takut lagi akan Tuhan. Padahal kalau saudara baca di Alkitab nanti, saudara akan menemukan ada begitu banyak saudara kata-kata takut akan Tuhan. Dan apa akibatnya saudara ketika orang takut akan Tuhan itu banyak banget saudara. Ya, kalau saya ambil 3 poin ini, bukan karena ini yang saya anggap itu paling penting, bukan. Tapi ketika saya menemukan ayat ini dan saya ambil aja karena masih banyak, enggak mungkin saudara. Itu diterangkan satu persatu, enggak mungkin. Saudara bisa baca, ya kalau saudara bisa ketik di laptopmu semuanya takut akan Tuhan, maka akan muncul begitu banyak saudara. Bagaimana yang terjadi saudara ketika orang tidak takut akan Tuhan? Bagaimana yang terjadi ketika orang tidak menghormati Tuhan? Itu semua ada tertulis di Alkitab, saudara. Dan apa dampaknya ketika orang itu takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan? Salah satu contoh, saudara. Kisah yang begitu melegenda sampai hari ini. Padahal kisah yang terjadi itu banyak kejadian. Itu kisah tentang kapal pesiar Titanic, saudara. Itu udah lama, saudara, semua orang udah tahu bahwa kalau orang kapal nabrak dan hancur itu udah banyak banget, mungkin ratusan ribuan kali sampai sejauh ini, saudara. Tapi kenapa kisah ini menjadi kisah yang melegenda bahkan sampai difilmkan dan sebagainya, saudara. Dan seringkali, saudara, orang mengangkat satu hal, yaitu pembuat, perancang semuanya, seorang arsitek, saudara, yang dia yang merancang semuanya dengan baik, yang namanya Thomas Andrew. Semua kenal, saudara, karena waktu konferensi pers itu dengan sombongnya dia berkata bahwa kapal ini, kapal yang termegah, terbesar, terkuat, yang tidak akan pernah bisa tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan. Dia katakan seperti itu, saudara. Dan dia akhirnya, saudara, dia naik ke kapal itu, pertama kali begitu dia lepas dan kapal itu nabrak gunung es. Hancur, mati, yang mati 1.517 orang. Ribuan orang mati saat itu. Dan semua orang, saudara, hari ini mengenal bagaimana statementnya dia yang berkata, Tuhan saja tidak mampu menenggelamkan ini. Dia nggak punya rasa hormat kepada Tuhan. Dia nggak punya takut akan Tuhan. Dan akhirnya yang diterima adalah bencana di dalam kehidupannya. Nah, saudara, kita akan lihat bersama-sama. Saudara, hati-hati kita belajar bersama-sama. Kadang-kadang ya kita mungkin tidak meremehkan Tuhan. Tapi kita juga tidak menghormati Dia di dalam kehidupan kita. Ya, kalau sampai kita nggak punya takut akan Tuhan, tidak menghormati, ayo saudara kita bertobat bersama-sama. Karena akan ada sesuatu hal yang dahsyat ketika kita bersama-sama menghormati dan kita punya roh takut akan Tuhan. Bukan hanya atas gereja ini, tapi dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, semua Tuhan akan ubahkan. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara dikatakan, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan berbahagia. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perhatikan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Wow, janjinya saudara, anak cucumu akan perkasa. Engkau tidak akan kekurangan. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia.
lalu merebutkan mereka. Sudah saya sering pakai ayat ini, sudah ketika saya diundang untuk doakan atau ada rumah baru dan sebagainya, saudara. Ya, saya percaya sekali dengan ayat ini yang mengatakan bahwa malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita takut akan Tuhan, kau tidak perlu bingung. Rumahmu mau seperti apa, orang berkata banyak setannya, banyak apapun, saudara. Engkau nggak usah takut, saudara. Engkau berada di lingkungan yang mana, engkau nggak usah takut. Karena Tuhan akan melindungi kita, saudara. Ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama, saudara, apa yang terjadi. Nah, tadi saya bahas 3 ayat itu tadi, saudara. Orang ketika kita takut akan Tuhan, saudara. Yang pertama adalah bahwa anak cucumu, keturunanmu, saudara, akan perkasa di bumi, dikatakan begitu. Jadi rupanya Tuhan itu mempertimbangkan ketika orang itu takut akan Tuhan, Tuhan mempertimbangkan sampai keturunanmu. Minimal ini 2 keturunan, anak dan cucumu. Itu sampai Tuhan perhitungkan seperti itu. Seperti Daud, saudara. Daud itu, Salomo itu memegang karena Tuhan terus melihat Daud. Bahkan sampai beberapa keturunan mereka jadi raja. Yang hidupnya pun tidak benar, saudara. Tuhan masih melihat Daud dan sampai akhirnya, saudara, Tuhan selesai dengan mereka. Selesai dengan bangsa Israel. Bangsa Israel diporak-porandakan semuanya. Lihat kalau orang takut akan Tuhan. Kalau engkau ingin melihat anak cucumu nanti perkasa di bumi. Perkasa itu apa? Berkuasa di dalam bahasa yang lain, saudara. Kan kuat, saudara. Ya, penuh kuasa. Pemenang, saudara. Selalu menang menghadapi banyak hal permasalahan. Lebih daripada pemenang. Menjadi pemimpin, saudara, dimanapun. Menggenapi. Ya, bahwa engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Saudara, itu tergenapi semua. Hanya dimulai dari kita ini, saudara, takut akan Tuhan. Bayangkan. Kalau tidak takut akan Tuhan, anak cucumu, itu lawan katanya kan loyo, saudara, di bumi ini. Jangan heran, saudara, anakmu, anak cucumu, saudara, nggak akan punya kuasa. Kau terus menghadapi permasalahan demi permasalahan, saudara, yang nggak kunjung habis. Saudara, terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Mereka selalu dipimpin, nggak pernah memimpin. Ini akibatnya. Dan kalau kita lihat, saudara, perhatikan. Ayo, saudara, kita belajar takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, tidak akan kekurangan. Wow, saudara. Artinya, saudara, tidak kekurangan apa, saudara? Apapun dalam kehidupan kita. Bahasa lain kita akan menerima segala kebaikan dalam kehidupan kita. Kita, saudara, nggak akan menyadari situasi dan keadaan dalam kehidupan kita. Kita tiba-tiba menerima kebaikan demi kebaikan di sekeliling kita. Di saat kondisi keadaan kita tidak memungkinkan. Tuhan kirim kebaikan demi kebaikan. Saudara. Ya, ini yang terjadi, saudara. Jadi, bukan berarti kita nggak punya masalah. Bukan berarti terus, oh kita nggak pernah kurang. Saya sempat kurang, misalkan gitu. Oh iya, kekurangan. Nggak apa-apa. Kekurangan itu biasa. Karena Tuhan tidak pernah terlambat mengirimkan kebaikan. Kadang-kadang, Tuhan izinkan permasalahan dan kekurangan. Karena supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan loh, saudara. Ada banyak orang tuh nggak bisa lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya perlu diizinkan sesuatu terjadi. Mendapat perlindungan, saudara. Tadi dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Enggak peduli, saudara. Keadaan, lingkunganmu seperti apa, rumahmu seperti apa, oh dulu bekas seperti apa. Saya tinggal pertama kali kontrak itu, saudara, ada di satu tempat, saudara. Ada di Gersikan, saudara. Yang pertama atau yang kedua saya lupa. Tempat itu tempat ini ya, saudara. Waktu kami mau kontrak selalu saya datang, saudara, saya lihat, waduh rumahnya hancur, saudara, seperti kotor sekali. Karena ini bekas untuk orang buat itu loh, saudara. Rumah-rumahan kalau orang agama Konghucu itu kirim buat rumah kertas dulu, saudara. Jadi mereka tuh tempat untuk membuat itu, kira-kira gitu kan. Ya, jadi tapi waktu saya lihat masuk, saudara, saya lihat oke, tiba-tiba saya sejahtera aja. Dan saya katakan masuk di sana dan dibersihkan semuanya, nggak perlu dibersihkan dalam arti dibersihkan aja, saudara. Bersih,
Dan kami tinggal dan tidak terjadi apa-apa. Ya. Kemudian selanjutnya kami tinggal di Krukah. Begitu saya menikah, kontrak, Aileen masuk di sana. Dan waktu hamil Fani, sempat pendarahan. Pendarahan waktu itu saya lagi ada di luar kota. Dan sempat beberapa dokter sempat ngomong bahwa kemungkinan ini ya bisa nggak ada janinnya, saudara. Ada yang mengatakan hamil anggur sudah nggak ada dan sebagainya. Bahkan terakhir kami kontrol ke dokter, dokter katakan sudah dikiret aja. Tapi kami minta waktu itu, saudara. Tolong beri kami waktu. Kami tidak ada masalah, saudara. Seandainya betul-betul itu Tuhan ambil lagi gitu nggak ada masalah. Tetapi saudara, satu kali saya masih ingat, kami punya mbok yang sudah ikut mulai dari saya kecil, tiba-tiba dia ngomong ke kita, saudara. Dalam waktu seminggu itu untuk ketemu dokter itu, si mbok ini ngomong ke kami, saudara, dikatakan, tenang aja. Di gang ini dikatakan hampir semua anak pertama keguguran, dikatakan begitu. Ya, tetapi setelah keguguran, mereka ini selanjutnya gampang mendapatkan anak. Saya masih ingat kata-kata itu, saudara. Lalu saya sama Aileen saya katakan, no, kalau begitu tahu seperti itu, kami tidak mau, saya nggak mau tunduk, saya katakan begitu. Kami berdoa, kami ngomong kami nggak mau tunduk, kalau begitu berarti kami kalah dari semua kutuk yang ada. Dan saya masih ingat, saudara. Waktu kami kembali seminggu kemudian dengan dokter lalu dicek. Dokter kaget, karena bayi itu yang pertama kali seminggu sebelumnya dilihat seperti hamil anggur, nggak ada. Tapi seminggu kemudian dilihat, detak jantungnya jelas dan bayi itu sehat, saudara. Itu yang terjadi. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan menjaga mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara percaya itu? Ya, jadi nggak akan tunduk dengan semua apapun kutuk. Saya masih ingat itu anak kasih karunia dan Tuhan menunjukkan kehebatannya. Ini, saudara, kalau engkau takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat, saudara, hormat dan takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan itu? Saudara, apakah ketakutan yang selama ini kita pikirkan seperti engkau menjumpai orang dengan ketakutan? Takut dihukum. Ketika engkau melakukan kesalahan, sepertinya murka Tuhan akan tiba dalam hidupmu. Apakah ketakutan seperti itu? Engkau datang kepada Tuhan dengan gemetar. Bukan. Kok bisa bukan? Kenapa? Jelas sekali, saudara. Allah adalah kasih, dan kasih dengan ketakutan tidak bisa ketemu, saudara. Jadi penjelasannya sesimpel itu, semudah itu. Kalau ketakutan yang dimaksudkan adalah takut seperti yang katakan, Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan, sama seperti itu dengan takut akan Tuhan, ternyata beda sama sekali. Kalau sama seperti itu, maka saudara ayat ini tidak berlaku. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, kalau kita lihat bahwa takut akan Tuhan itu sama dengan yang roh ketakutan tadi, arti tidak berlaku ayat ini. Ternyata takut akan Tuhan yang dimaksud bukan sama seperti ini, saudara. Ya, jadi kalau saudara nanti baca takut akan Tuhan, ternyata saudara takut akan Tuhan dengan hormat tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya ini melekat, saudara. Nah, kita lihat ini, saudara. Ini definisinya, saudara. Takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan berarti kita menghampirinya seperti seorang anak menghampiri bapaknya. Dengan keberanian, tanpa rasa takut, saudara. Tetapi dengan maksudnya dan dengan kesadaran bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi. Dengan segenap rasa hormat. Jadi saudara bisa bayangkan. Bukan yang dikatakan takut itu ketakutan, bukan. Bahkan kita punya keberanian untuk datang menghampiri. Oh, dia adalah Bapa yang penuh kasih. Tapi sekaligus kita bisa melihat bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi. Raja di atas segala raja. Dengan segala hormat dan penuh kekaguman. Itu takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi jangan disamakan. Kita takut yang seperti sama, seperti enggak. Makanya saudara, supaya kita bisa takut akan Tuhan, engkau harus bisa menyadari yang namanya kasihnya.
Saudara, karena kasih yang mengalir, saudara akan melahirkan karena melawan. Kasih itu kan melenyapkan ketakutan. Berarti kasih itu membangkitkan keberanian. Makanya saudara, engkau harus merasakan kasih itu dan kau berani menghampiri dia dan kau memandang dia. Dia adalah Tuhan, Raja, di atas segala raja, Allah Maha Tinggi. Dan engkau datang dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Itu takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau selama ini yang muncul takut akan Tuhan adalah orang yang ketakutan, bukan. Tapi inilah definisi. Orang yang takut akan Tuhan itu seperti ini. 1 Samuel 2:30. Nah, ini lihat ini. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah, saudara. Jadi orang yang menghormati Tuhan, kau akan terima penghormatan itu dari Tuhan dan dari orang sekelilingmu. Takut dan hormat tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau tahu bahwa engkau melihat dia sang raja di atas segala raja, Allah yang maha tinggi, maka engkau akan menghormati dia, saudara. Dengan apa saudara kita menghormati? Dengan segala aspek kehidupan kita. Nah, saudara, kita lihat bersama-sama bagaimana ya orang yang menghormati Tuhan itu dalam sisi apa? Saya ambil beberapa aja. Karena sebetulnya kalau kita kembangkan ada begitu banyak hal, saudara. Ya. Yang pertama, saudara, dalam hal waktu, saudara. Ya. Bagaimana kita memberi waktu kita dan menghargai waktu. Tidak terlambat. Saudara perhatikan itu, penting sekali. Saudara, kalau engkau janjian sama gubernur, karena engkau menghargai, karena engkau menghormati dia. Berani enggak kita datang terlambat? Lalu gubernur udah nunggu, lalu kita datang, maaf saya terlambat. Berani? Kapan saudara kita berani terlambat? Karena kita anggap bahwa orang itu bukan siapa-siapa. Dan kita dengan mudah berkata, sorry ya, telat. Apalagi misalkan Presiden Jokowi undang saudara ke istana. Pertanyaan saya, ada enggak saudara? Bahkan kita semalam udah bisa tidur. Kita mengharapkan bagaimana caranya melawan kemacetan. Supaya kita tiba di sana, enggak terlambat. Itu dengan manusia loh saudara. Kenapa bisa seperti itu? Lalu bagaimana kita dengan Tuhan? Kita bisakah memberi kita waktu? Bisakah saudara kita memberikan waktu lebih lagi saudara untuk kita datang bukan hanya on time tetapi in time? Bukan karena sebuah peraturan. Tetapi hanya karena satu, kita belajar menghormati Tuhan. Saudara, kalau akhir-akhir ini kita cerewet, ayo belajar on time yang kita ngomong, saudara. Kalau saudara mau extra mile, in time. Ya, terima kasih. Di sini ada beberapa saudara malah bapak ibu yang cukup senior malah in time, saudara. Jauh sebelumnya datang. Waduh, saya percaya sikap hati kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita. Kalau kita beralasan, saudara, karena ini sibuk, tidak ada, saudara, alasan apapun. Semuanya bisa dipersiapkan, saudara. Tapi yang maksud saya gini, jangan datang karena engkau takut. Tapi datang dengan engkau menghormati Tuhan. Karena aku mau datang menghormati Tuhan. Saudara, ini para businessman ya. Kalau engkau bekerja dengan Jepang, orang Jepang, saudara. Begitu janjian di restoran A ya. Begitu engkau terlambat 1-2 menit ditinggal, saudara. Gak peduli, saudara. Begitu 1-2 menit tinggal jalan, ketemu di depan restoran. Dia minta maaf, dikatakan cuma gini, sorry. Sepertinya gak cocok kita akan bekerja sama. Itu mereka. Bahkan kadang-kadang banyak orang hanya demi sebuah bisnis. Mereka akan lakukan apapun, saudara. Ketika janjian, dia lakukan, saudara, tepat waktu. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dengan ibadah? Bagaimana dengan hidup-hidupmu? Saudara, kalau engkau mau janji nih, saudara, sama orang lain pun, kalau engkau menghargai dia, menghormati dia, makanya akan sulit, saudara, kalau kita menghargai dia hanya sebatas pribadi. Makanya, saudara, kalau engkau melakukan semuanya, engkau melihat Tuhan, itu lebih powerful, saudara. Ya,
Misalkan nih saya janjian sama Hendra ya. Saya janjian. Caranya bagaimana supaya saya bisa tepat waktu? Bukan. Saya yakin kok saudara kalau saya telat Hendra pasti ngomong gak apa-apa kan. Kan orangnya baik kan kayak gitu kan. Masa dia berani? Kenapa aku beri terlambat? Begitu kan? Gak mungkin kan? Ya kan? Iya baik. Tetapi saudara, kalau saya cuma anggap gini, oh kan saya pemimpinnya. Maka saya bisa seenaknya sendiri. Nah ini yang terjadi saudara. Tetapi kalau saya melihat Hendra, saya melihat kalau saya waktu janjian, saya mengatakan gini saudara, saya menghormati Tuhan untuk melakukan itu. Saya menghormati Tuhan yang ada dalam diri Hendra, maka saya akan memperlakukan semua orang, gak peduli dengan siapapun. Saya akan datang tepat waktu untuk ketemu dia. Berbeda saudara. Ini tentang waktu saudara. Makanya tentang janji, Daud berkata, aku berpegang sumpah walaupun rugi. Ya, kita ini berjanji semuanya bersama-sama. Ya, setiap jam berapa ya? 10.30 ya. Jam 8 pagi. Sisi komunitas, saya coba janji semuanya jam berapa. Ya memang kalau tiba-tiba terlambat nggak apa-apa. Ngomong, latihan saudara telepon, maaf terlambat. Karena apa? Nah, ya kan? Bukan terus terlambat, sudah terlambat, gak merasa bersalah lagi. Saudara. Yang lainnya nunggu saudara dan dia datang saudara sambil cengengesan. Loh belum mulai ya? Mau lihat ini, ya gara-gara kamu belum mulai. Ayo kita mulai. Tanpa ada maaf sama sekali saudara. Kita tidak menghargai orang-orang yang ada di sana. Kalau engkau menghargai waktu mereka, maka begitu engkau datang terlambat, engkau akan katakan, saya minta maaf ya, saya terlambat tadi karena begini. Biasakan. Kita pun juga, Tuhan, saya minta maaf, saya terlambat. Hargai setiap orang seperti kita menghargai Tuhan. Itu caranya kita belajar. Ya, saya berharap lewat firman ini minggu depan, ini tadi lebih banyak saudara yang hadir ya. On time. Yang in time beberapa orang. Tapi jangan sampai saudara gara-gara firman ini lalu seminggu, 2 minggu datang, kembali lagi saudara telat lagi. Mau datang tepat waktu angkat tangan? Gak mau angkat tangan, pergi lihat kiri kanan, coba lihat. Ya saya agak-agak maksa sedikit kali ini. Nah, coba yang mau datang tepat waktu angkat tangan. Nah coba lihat kiri kanan. PK-PK-nya coba dilihat itu. Ada anggotanya enggak yang angkat tangan coba gitu. Kalau perlu difoto sebentar, enggak apa-apa. Foto saudara, nih kamu setiap kali dia terlambat kirim lagi. Nih kamu angkat tangan kemarin. Mau ya difoto dulu ya? Ya, enggak perlu sampai segitu saudara. Ya tapi paling tidak saudara, ayo sama-sama lah. Yang kedua saudara, tunduk dan taat saudara. Menghormati setiap perkataan Tuhan dalam firman Tuhan dan melakukannya. Saudara bisa menghormati Tuhan lewat perkataan. Apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, ayo lakukan. Setiap perkataannya, saudara kau pegang janjinya. Firman itu kan janji. Saudara pegang janjinya. Dan saudara lakukan itu semua. Percaya saudara. Kenapa percaya? Karena saya percaya sama Tuhan, saya hormati dia, saya tunduk dan taat sama dia. Ini yang harus terjadi, saudara, kalau orang hormat sama Tuhan. Ya, kemudian memuji dan menyembah dengan sikap hati dan tubuh yang benar. Tubuh penting, saudara, sikap tubuh. Jadi penyembahan itu sikap tubuh. Ya, tapi Tuhan kan melihat hati kita. Ya, siapkan, saudara. Kalau kita ngalami gini, saudara. Kalau sikap kita udah benar, kita melihat Tuhan dengan benar, saudara memuji dan menyembah Tuhan itu menjadi hal yang biasa dalam kehidupanmu. Kau merasa kagum dengan dia. Hari Minggu adalah tempat, walaupun bukan hanya hari Minggu hari biasa, tapi hari Minggu tempat kita celebration, perayaan bersama-sama, memuji dan menyembah dia. Karena kita menghormati dia. Ya. Melayani, saudara. Melayani dengan sungguh-sungguh, saudara, dan dengan penuh sukacita, saudara. Apapun yang dikerjakan, ini kameramen, saudara bayangkan, saudara duduk berdiri terus nih, ya, gitu kan? Ya kan? Habis itu capek nggak? Capek kan? Apalagi 2 kali kebaktian, benar ya? 2 kali atau sekali? 2 kali, saudara. Kalau kita lakukan,
Saudara, kita tidak lihat Tuhan. Capek nggak? Capek, tapi kalau engkau melihat Tuhan, saudara, engkau melayani itu, kelihatan orang lain tidak melihat. Tapi kita melakukan semuanya untuk Tuhan karena kita hormati Dia. Percayalah, penghormatan akan datang dalam hidupmu. Apapun saudara, walaupun gak dilihat pelayananmu. Makanya semua saudara mulai coba kembalikan, saudara, fokus kita ini kita rubah. Ya, kau melayani apapun, aku mau melayani Tuhan. Bukan melayani orang-orang sendiri. Itu dampaknya saudara, melayani orang-orang pun, heart for the lost. Tapi kita cuma lihat, Tuhan, aku mau melayani Engkau, aku menjamah. Kau menjamah jiwa-jiwa ini, Tuhan. Aku mau melakukan ini karena Engkau mengasihi dia. Beda, saudara. Semua yang kau kerjakan berubah semuanya. Ya, fokus kita kepada Tuhan itu bahkan akan memulihkan gambar diri kita dengan cepat. Apa sih yang membuat gambar diri kita rusak, saudara? Karena kita terlalu fokus kepada manusia, ke orangnya, bukan ke Tuhan, saudara. Nah, kita nanti lihat bersama-sama. Ya, takut akan Tuhan vs takut akan manusia. Nah, ciri orang yang takut akan Tuhan adalah orang tersebut tidak akan takut pada manusia, saudara. Ya, kalau dia takut akan Tuhan, pasti nggak takut sama manusia. Dalam arti apa, saudara? Lebih mengikuti Tuhan daripada manusia. Tapi orang yang takut akan manusia, nggak mungkin dia bisa takut sama Tuhan. Karena pasti dia akan lebih mengikuti apa yang manusia mau daripada yang Tuhan mau. Sebabnya saudara, kita mesti belajar dalam kehidupan kita. Saudara pengen tahu, engkau takut sama manusia atau takut Tuhan? Gak bisa takut dua-duanya, salah satu pilihan. Kalau takut sama manusia, pasti gak takut sama Tuhan. Kalau engkau takut sama Tuhan, engkau gak takut sama manusia. Engkau akan mengikuti Tuhan daripada ikut manusia. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan, saudara. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini saudara rahasia. Saya mau beritahu saudara waktu saya renungkan ini rahasia. Buat saudara semua, engkau yang alami gambar dirimu lagi rusak hari-hari ini. Kau terus bingung dengan pengakuan orang-orang sekelilingmu. Engkau merasa tidak dihargai, engkau merasa tidak tolak, engkau ditolak dalam hidupmu. Coba kembalikan ayat ini, saudara. Kita ini mau berkenan kepada siapa? Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, saudara, kita fokus pada kesukaan Tuhan bukan manusia, maka engkau akan pulih hidupmu. Kau tidak peduli, saudara. Kau nggak dihargai manusia, nggak apa-apa. Yang penting aku dihargai oleh Tuhan. Amin. Aku udah diperhatikan, enggak apa-apa orang lain. Aku percaya Tuhan memperhatikanku. Tak usah bingung cara berkenan kepada manusia. Belajarlah dulu berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada manusia itu gampang. Tapi mesti berkenan dulu kepada Tuhan. Fokus kita mulai kembalikan kepada Tuhan dulu, saudara. Bukan fokus kepada manusia. Kalau ada orang nih sudah gambar diri, sudah ikut retreat encounter 10 kali kok enggak pulih-pulih, saudara. Jangan-jangan kita salah, saudara. Hari itu menang, seminggu kemudian kalah lagi. Sekarang mulai rubah fokus kita, saudara. Baca ayat ini berulang-ulang. Kita cari kesukaan manusia atau Tuhan? Kita mau berkenan kepada manusia atau Tuhan? Oh, kalau aku berkenan pada manusia, aku bukan hamba Kristus. Jadi aku harus fokus kembali ke Tuhan. Terus seperti itu, baru kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, ayat yang terakhir, saudara. Yohanes 12 ayat 32. Nah, ini, saudara. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Wow, saudara. Ayo, saudara, kita jadi doa ini, kita bersama-sama di dalam komunitasmu, di dalam sisimu, di dalam ibadah, di dalam gereja, dalam apapun, saudara. Pekerjaanmu. Ayo, saudara. Kalau kita tinggikan Tuhan, kita hormati Tuhan,
maka Tuhan akan menarik banyak jiwa-jiwa datang. Saudara, kalau hari ini, saudara, kelompok 120-mu, saudara, kau paceklik jiwa-jiwa, saudara. Mungkin kau bersama-sama duduk berlutut, saudara, kau mulai ajak mereka meninggikan Tuhan. Visi kita adalah heart for the lost. Kita mencari jiwa. Ya, betul, saudara. Gak salah itu perintah Tuhan. Tapi kalau kita cari jiwa, lalu kita tinggikan dia, maka jiwa itu ketemu sama Tuhan, maka saudara, begitu dia berjumpa Tuhan. Saudara percaya kalau orang berjumpa dengan Tuhan pasti hidupnya akan dipulihkan? Tidak mungkin kalau ketemu sama Tuhan tidak terjadi apa-apa. Memang Tuhan itu ngapain, saudara? Paulus saja ketemu sebentar aja, berapa detik aja, saudara. Hidupnya berubah kok. Apa kita tidak kepingin, saudara, dalam komunitasmu, dalam sisimu, dalam kelompok 120, apapun lah, saudara. Engkau mulai ajak orang, begitu engkau ajak orang, ketemu sama Tuhan. Hidupnya dia diubahkan, maka dia bukan mencari kita, tapi dia akan cari Tuhan. Kita tidak kewalahan, saudara. Mereka sudah melayani jiwa-jiwa yang berat sekali, saudara. Sudah dilayani, nggak berubah-berubah terus. Mungkin waktunya kita berseru kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang turun tangan dan mengubah hidup mereka. Kalau enggak, saudara, kita akan keletihan, kita akan capek. Ayo semua mulai fokus. Kita mulai meninggikan Tuhan, menghormati dia dalam gaya hidup kita, saudara. Percaya Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang. Tuhan akan membawa banyak orang datang kepada kita. Dengan cara apa? Tinggikan dia. Dimanapun kita berada. Hormati dia. Ayo saudara, kita kembali lagi semua ke sini. Kutakan Tuhan, menghormati dia, meninggikan dia. Maka saudara, ketika engkau membawa jiwa-jiwa, bahkan mungkin sebelum kau membawa, Tuhan sudah akan menarik mereka datang. Begitu orang bertemu dengan Tuhan, mereka akan cari Tuhan sendiri, mereka akan berdatangan. Kita rindu bahwa ayat ini boleh tergenapi di akhir tahun ini sampai akhir, saudara, sebelum visi yang baru akan muncul, saudara. Berdoa bersama-sama, ayo ya. Jadi kita belajar bersama-sama untuk hormati Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Nyatakan pribadi-Mu kepada setiap kami Tuhan, supaya kami bisa melihat kedahsyatan-Mu, kehebatan-Mu. Sehingga kami semua Tuhan boleh menghormati Engkau. Roh takut akan Tuhan menguasai kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan. Kami rindu akan ada banyak orang-orang datang kepadamu. Pakai setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Engkau pakai. Ampuni kami kalau kami tidak pernah menghormati. Ampuni kami kalau kami tidak punya roh takut akan Engkau. Kami tidak mau malah petaka. Kami tidak mau Tuhan. Engkau pandang hina. Engkau pandang rendah. Tapi kami rindu. Kami semua boleh dihormati. Terima kasih Yesus.